itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Berarti memang budaya dan kulinernya ini memang sangat kuat. Sangat kuat sekali. Jadi itu orang Malaysia sering datang ke Aceh itu pada saat Maulid. Maulid itu ramai sekali mereka datang. Karena cari momen Pak ya. Jadi momen untuk melihat ada istiadat ini, kenduri ramai-ramai kendurinya. Sebelum pandemi itu, tapi karena sekarang sudah pandemi ya tentu ini ya tidak bisa kita lakukan ya. Walaupun dilakukan mungkin dibatasi hanya beberapa puluh orang saja. Kalau dulu itu ada Maulid Raya di Kota Banda Aceh itu bisa dihadiri sampai 10.000 orang. Maulid Raya itu kita buat makan bersama Pak ya. Iya. Itu di lapangan yang cukup besar itu kita buat, dan setiap desa itu membawa hidangan semua. Setiap desa ada 90 desa di Kota Banda Aceh, setiap desa mengeluarkan hidangan. Jadi itulah yang dimakan bersama-sama oleh masyarakat ya, pedagang, supaya jadi satulah kita pada saat itu. Nah ini banyak acara-acara yang ada di Kota Banda Aceh ini, dan banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Kota Banda Aceh, heritik sejarah, karena Banda Aceh ini merupakan ibu kota daripada Kerajaan Aceh Darussalam dulunya. Itu kan Aceh yang memang punya histori yang sangat panjang ya, termasuk ya perang kita dengan Portugis di Malaka, dengan Kemalahayatinya. Jadi wilayah Acehnya dulu cukup besar sampai ke Semenanjung Malaysia pada saat Kerajaan Aceh Darussalam. Ya ini yang mau kita eksplor kembali, dan rencana tahun depan ya kita akan membuat semacam festival budaya semenanjung luar se-ASEAN. Jadi tahun depan rencana kita akan membuat festival budaya semenanjung luar Melayu se-ASEAN. Jadi Semenanjung Melayu. Semenanjung Melayu. Ini kita akan coba lagi bagaimana kita mengeksplor ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita serumpun ya, untuk lebih dekat lagi di antara sesama kita semua, terutama dalam hal budaya dan pariwisata. Karena pariwisata ini sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan ya. Karena semua orang suka berwisata. Tidak ada orang yang nggak suka berwisata. Benar Pak. Sesuatu aset bagi kita sebenarnya ya, untuk meningkatkan ekonomi kita di Banda Aceh. Baik Pak Iskandar, tadi saya mendengar sedikit ada tentang bahwa Aceh ini kan sangat kuat memiliki unsur histori ya, dengan banyak museum juga. Nah Pak, apakah ada kira-kira museum di sana yang membuka kesempatan untuk kunjungan virtual? Nah, sebagai informasi Bapak, kebetulan saya adalah guru di sebuah SMA di Jawa Timur, dan saya ini mencari museum-museum yang bisa melakukan kegiatan kunjungan virtual untuk murid-murid saya. Apakah ada Pak museum atau mungkin apa gitu di sana yang bisa melakukan kegiatan kunjungan virtual? Ya, bisa. Ada beberapa museum yang bisa kita lakukan kunjungan secara virtual. Nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjutnya. Kan? Misalnya kita katakanlah di Museum Tsunami, yang merupakan bangunan yang dibangun setelah tsunami melanda Kota Banda Aceh. Ini juga sangat bagus ya, untuk dilakukan semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual ya. Kemudian ada satu lagi yaitu Museum PLTD Apung, ini juga bisa, karena Museum PLTD Apung itu di bawah koordinasi Dinas Pariwisata Banda Aceh, di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata, pengelolaan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan tentu ini sangat memungkinkan karena akan memberikan banyak informasi pendidikan kepada ya kawan-kawan ataupun siapapun, mahasiswa maupun siswa yang ingin meneliti atau mempelajari terhadap bagaimana tsunami tersebut, kapan dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Nah, ini juga mungkin bisa kita lakukan secara virtual. Karena saat ini juga kita mendapat bantuan dari PT Sony. Beberapa televisi yang sangat bagus mereka berikan kepada kita sebagai sumber informasi. Nanti kita bisa tayangkan sebagai sumber informasi untuk mempermudah memberikan akses informasi kepada para pengunjung ke
PLTD Apung maupun ke Museum Tsunami. Wah, terima kasih Bapak. Nanti saya coba akan follow up dengan mencari ya sosial media Ya. museum-museum di Banda Aceh. Baik. Baik, Kak Dia, ini ada pertanyaan yang masuk dari sauta.id. Tapi sebelum saya bacakan, saya informasikan kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk bertanya. Nanti pertanyaan paling menarik akan diberikan hadiah oleh narasumber. Betul tidak Pak Budi dan Pak Iskandar? Baik, ini dari sauta.id bertanya. Tadi saya sudah tanyakan di awal live ini, tetapi mungkin beliau baru bergabung. Nanti Pak Budi dan Pak Iskandar bisa menjelaskan latar belakang yang dipilih oleh Pak Budi dan Pak Iskandar untuk acara live ini menurut Pak Sauta ini menarik. Nah, mungkin dari Pak Budi dulu, latar belakang itu, hiasan dinding di belakangnya itu, apa ya Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi latar belakang yang ada di belakang saya ini adalah merupakan bagian daripada motif yang ada di pintu Aceh. Ya. Jadi kalau ingin jelasnya lagi, motifnya itu adalah motif bunga selanga. Ya. Tetapi Aceh ini pun terkenal juga dengan motif pintu Aceh, ya, sebagai untuk informasi saja. Tetapi yang ada di belakang saya ini adalah motifnya motif bunga selanga, Pak, latar belakang. Bunga selangar. Iya. Selanga. Ah, selangar. Nah, Keren. baik, berarti itu khas di Aceh ya, menjadi salah satu Iya. atau mungkin etnik untuk hiasan etnik di bangunan-bangunan di sana. Iya. Betul. Dalam bentuk souvenir juga mungkin ada Pak ya? Iya. Ada. Oke. Baik, berikutnya Pak Iskandar, itu kebetulan berada di ruangan apa? Latar belakangnya ini seperti pesta di India Pak ini. Ini saya berada di satu ruangan, latar belakangnya ini kan ada Charming Banda Aceh, dan satu lagi ada warna-warni ya, warna-warni ya. Iya, Ada Pak. warna hijau, kuning, merah, dan hitam ya. Itu merupakan warna-warna yang sering dipakai di Aceh ya. Terutama pada saat perkawinan itu dipakai di dinding ya, sebagai kasab misalnya dipakai di dinding. Ini warna-warna yang sering dipakai di Aceh. Kalau kita lihat sepintas lalu seperti warna-warna di India ataupun di Afrika ya, hampir sama ya. Kalau di Afrika warna-warnanya juga kan begitu. Ya, ini menunjukkan ciri khas daripada warna-warna yang ada di Aceh. Di situ rata-rata kita di sini menggunakan warna hijau, kuning, merah dan Kayak baju Ratu Jaroh juga ya Pak ya, untuk penari Aceh itu. Baju Ratu Jaroh. Itu warnanya juga. Dan warnanya cereng ya. Iya, glowing warna. eye catching ya. Iya, benar. Cantik. Warnanya Jadi cerah. kalau hiasan bunga selenga atau yang di belakang Pak Budi ini dipadu-padankan dengan hiasan yang di belakang Pak Iskandar juga masih sangat cocok ya. Iya, benar. Kalau di Aceh, kalau bunga itu yang sangat terkenal dua. Jadi bunga selanga dan bunga jempa. Jadi bunga jempa. Yang ada lagunya itu Pak ya? Iya. Kalau lagunya, kalau bunga selanga kayak ini lagunya. Bungong selanga, kembang cet uro. Ya, itu sedikit saja. Kalau lagu bungong jempa, bungong jempa. Megah di Aceh. Megah di Aceh. Di Aceh. Lebih indah goina. Putih kuning, ya, menjampu merah. Jadi putih kuning bercampur dengan merah lagi. Tapi nggak tahu lagi warnanya jadi apa kalau udah bercampur-campur. Jadi perpaduan yang indah Pak. Iya. Keren. Dan ngomong-ngomong ternyata suara Pak Iskandar merdu juga ya Kak. Iya. Iya loh. Tapi lagu Charming tadi saya enggak ikut sekali ya. Karena memang bentar sekali bahasa Acehnya. Oh. Iya. Nanti kita cari di YouTube. Iya, nanti kita dengar untuk lagunya. Jadi penasaran. Baik Pak Iskandar, saya seperti Pak Budi tadi itu kadang-kadang dari orang luar ya Pak, untuk datang ke Aceh itu kadang-kadang ada mungkin sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, itu kita dengar. Nah, mungkin Pak Iskandar bisa menjelaskan wisatawan yang mau datang ke Banda Aceh itu apa saja sih yang tidak boleh dilakukan selama di Banda Aceh? Iya. Seperti
Iya, Ya, iya, sebenarnya silakan. kita sangat welcome ya terhadap wisatawan ya dari manapun, apakah wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi kita juga tidak membuat stigma yang sana sini, tetapi kita sangat welcome dan kita minta mereka datang saja ke Banda Aceh. Ya, datang saja ke Banda Aceh. Tidak ada larangan-larangan yang ada di Kota Banda Aceh. Kalau pakaian ya cuma kita minta berpakaian secara sopan dan lain sebagainya. Sesuai dengan adat dan budaya yang ada di sini. Jadi jangan ragu datang ke Banda Aceh. Ya, walaupun dikatakan di sini ada pelaksanaan syariat Islam. Jangan ragu, bagi non-muslim juga tidak ada masalah karena pelaksanaan syariat Islam itu diperuntukkan untuk warga Aceh ya. Tidak warga dari luar Aceh, itu khusus untuk warga Aceh itu pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Jadi kawan-kawan dari luar nggak usah ragu, misalnya mereka tidak pakai hijab ke Aceh pun tidak ada masalah. Ya, kita juga nggak bisa kita minta mereka harus sama seperti kita, tidak. Ya, tidak. Jadi mereka sesuai dengan adat budaya mereka, tetapi yang kita minta ya supaya mereka menyesuaikan saja, kan? Bisa pakaian lebih baik dan sopan. Lain tidak ada di sini. Di sini sangat nyaman dan di sini kepada para wanita sangat dihargai, Dan di sini tidak ada orang yang mabuk di Aceh ini, karena memang minuman keras tidak diperkenankan di sini. Jadi semua waras di sini. Halal Pak ya, semua minuman halal. Waras, ya. Cuman ada wine kopi tadi aja, tapi nggak bikin mabuk. Kemudian makanan di sini halal semua. Jadi tidak ada masalah apakah muslim non-muslim, makanan yang ada di sini halal semua. Kemudian juga kita juga sangat menghormati ya kawan-kawan wisatawan ya, baik mancanegara maupun domestik. Dan di Aceh ini ya tidak pernah terjadi gesekan. Ya, tidak pernah ada gesekan antar agama, antar suku, tidak pernah di Aceh. Dan toleransi di Aceh ini sangat tinggi ya, sangat tinggi. Dan jarang ada demonstrasi di sini. Kalau di Jakarta mungkin sering, kalau di sini jarang. Yeah. Nah, karena masyarakat di sini yang penting ada barangnya, harganya naik sedikit tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah. Ada barangnya, ada kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Tercukupi. Ya, itu. Wow. Jadi kita berarti aman terkendali. Jangan ragu datang ke Aceh. Saya yakin pada saat mereka datang ke Aceh nanti pasti mereka akan kembali lagi ke Aceh. Ini hampir semua yang datang begitu. Kadang-kadang satu orang bisa 3-4 kali mereka datang ke Aceh. Jadi ini sangat terkesan kalau datang ke Aceh. Alamnya bagus, kemudian makanannya enak, kemudian kita sangat protek terhadap para wisatawan. Kita sama-sama menjaga. Orang Aceh ini kalau ada wisatawan bule langsung didekati. Ya ini langsung didekati. Sambil belajar bahasa Inggris. Jadi nggak usah ragu ya. Baik, ke Pak Budi sekarang. Pak Budi, dengan yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi seputar Seluk-Beluk Aceh dan bagaimana antusiasnya warga Aceh menyambut tamu-tamu dari luar, apakah tamu-tamu yang menginap di Hotel Hermes Palace Hotel ini merasakan hal yang sama, merasa disambut dengan baik, atau mungkin ada hal-hal yang sebaiknya diingat atau semacam dijadikan warning bagi para pengunjung? Silakan Pak Budi. Jadi saya sangat antusias untuk berbicara mengenai wisatawan dan tamu ya, karena itu yang dari sana kita bisa hidup ya. Dan yang paling penting bagi wisatawan yang datang ke Aceh, pada khususnya mungkin pada waktu sholat maghrib dan sholat isya saja. Beberapa warung nanti tutup, tapi setelah itu kita buka lagi. Nah, ada satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi siapapun yang datang ke Aceh, itu orang Aceh memiliki suatu moto ya. Kalau saya tidak salah menyebutkan ya Pak Is, itu ada namanya Pemula Jami Adat Ketanyo. Pemula Jami Adat Ketanyo itu artinya orang Aceh itu selalu memuliakan tamu. Nah, dari situ kita beranjak untuk bisa bagaimana kita welcoming terhadap tamu-tamu yang datang. Karena kita memiliki
eh, target dan memiliki objektif kalau tamu yang datang ke hotel ini mereka pulang harus happy. Nah, kita tidak boleh Harus happy, mengecewakan Pak. mereka. Ya, jadi saya berharap tamu itu datang sebagai repeater. Ya, itu yang kita harapkan dari wisatawan-wisatawan yang datang. Ya. Baik, Pak Budi, dari Hermes Palace Hotel sendiri, boleh Pak diceritakan seberapa banyak daya tampung, berapa jumlah kamarnya, tipenya apa saja, untuk memberi gambaran kepada calon tamu hotel tersebut. Silakan Pak. Baik, baik. Hotel kita ini adalah Hotel Hermes Palace Hotel Banda Aceh, memiliki 163 kamar dengan memiliki beberapa tipe kamar, dari mulai yang paling rendah adalah deluxe, kemudian ada grand deluxe, kemudian ada junior suite, kemudian di atasnya lagi ada eksekutif, dan kita memiliki 2 presiden suite. Nah, biasanya tamu-tamu mungkin Pak Presiden, Pak Menteri, dan tamu-tamu istimewa dari negara lain itu akan menginap di presiden suite. Nah, kemudian fasilitas yang kita miliki adalah kita memiliki restoran yang cukup luas dan bisa mengakomodir indoor dan outdoor. Nah, kemudian kita juga memiliki fasilitas-fasilitas lain seperti fitness, dan juga kita memiliki beberapa sepeda. Kalau pagi-pagi mau keliling kota, boleh juga kita menggunakan fasilitas itu. Di samping itu kita memiliki kolam renang, kita memiliki karaoke sebanyak 10 KTV, dari mulai yang untuk kecil ya sampai yang bisa mengakomodir 25 sampai 30 orang dalam satu ruangan. Kemudian kita memiliki ballroom ya, ballroom yang memiliki kapasitas sampai kalau standing acara wedding itu bisa 1.500 sampai 2.000. Ya, itu menggunakan seluruh fasilitas ballroom, lobby, dan juga restoran. Nah, kemudian dari sisi produk, kita seperti tadi diinformasikan oleh Pak Iskandar, bahwa seluruh produk kitchen maupun pastry kita adalah halal. Dan kita lebih banyak apabila datang untuk breakfast di hotel, itu ada berbagai macam ragam makanan. Baik itu Nusantara, Western, kemudian tidak lupa juga beberapa stall ada seperti Aceh Corner dan lain sebagainya. Makanannya setiap hari berganti. Ya, nah, kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan UMKM dalam rangka penjualan kopi, lokal kopi. Ya, jadi kita kalau datang ke sini kita tidak perlu lagi pergi ke tempat lain, karena kopi yang disediakan di Hotel Hermes ini adalah sudah ada semua kopi lokal, ya, dan itu yang dicari oleh tamu-tamu. Jadi nggak perlu kemana-mana, kita ada di sini. Namanya itu Bawadi Coffee ya, itu juga dibuat oleh putra asli Aceh, ya, dan sudah dikelola. Kopinya ada berbagai macam, ya. Kalau saya tidak salah juga Pak Iskandar tahun depan akan membuat festival kopi terbesar ini. Wow, menarik banget. Sedangkan untuk kapasitas parkir ya mungkin kita bisa parkirkan antara 80 sampai 100 kendaraan di sini. Ya, nah itu fasilitas secara lokasi, kita juga lokasinya cukup strategis. Kita kalau mau ke kantor gubernur dekat, kalau mau ke masjid juga dekat, kalau mau ke pusat perkotaan, tempat-tempat souvenir, ke airport semuanya dekat di sini. Dan tempatnya juga di luar hotel itu terdapat, kalau Aceh itu terkenal dengan warung kopinya. Jadi kalau misalnya mau jalan keluar dengan jalan kaki, warung kita kopi banyak, berbagai macam warung kopi. Ya. Dan orang Aceh ini suka nongkrong sampai malam. Wah, benar-benar istimewa Pak. Ini yang komentar juga pada pengen Pak ke sana dan menginap di hotel tersebut. Ya, ditunggu silahkan. Kelar PPKM kira langsung kali ya. Ini banyak pada komentar loh. Sauta.id, wah mau dong ke hotelnya Pak. Kemudian ini ayo jalan-jalan. After PPKM kita ke Aceh yuk nginep di sana katanya. Ya, karena fasilitasnya udah lengkap. Masih Pak Budi. Pak Budi, boleh dong dikasih bocoran kira-kira giveaway untuk para penanya siang ini apa Pak? Ya,
kita akan berikan sebuah kaos Hermes, ya. Sebuah Oh, ya. berlogo Hermes Hotel. Wah. Untuk Menarik, berapa menarik. orang, Pak? Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Wah, untuk 2 orang. Baik, nanti Pak Budi ikut memilih Pak ya siapa pemenangnya. Nanti saya rekap ulang kok siapa saja dan apa saja pertanyaannya. Untuk Pak Iskandar, ada tidak Pak giveaway untuk penanya hari ini? Iya, ada juga ya. Ada juga ya. Saya mau komentari sedikit masalah kopi. Saya karena orang Oh, iya, penggemar iya. kopi kalau saya. Jadi Siapa? Iya. kalau di Aceh ini ada tagline namanya secangkir kopi sejuta cerita. Wow. Jadi secangkir kopi itu sejuta cerita panjang. Sejuta cerita. ceritanya. Iya Jadi benar. kalau tidak ada kopi, tidak ada kopi, nggak ada cerita. Kan? Lain Iya, kopi, benar. lain cerita. Menurut harganya, misalnya wine kopi agak mahal, lain ceritanya. Kopi Sanger agak murah, lain ceritanya. Kalau kopi biasa, misalnya Sanger. kopi lain ceritanya. Jadi Iya. lain kopi, lain cerita. Karena hampir semua orang Aceh ini kadang-kadang ya berdiskusi dan lain sebagainya. Ada persoalan-persoalan kan. Dipecahkan itu di warung kopi kadang-kadang. Karena lebih Suka nongkrong. familiar. Ya. Ngobrolnya enak, candanya enak, dan lain sebagainya. Sehingga sebelum pandemi COVID ini, Aceh ini juga terkenal dengan City is never sleep. Kalau Aceh, Wah. Banda Aceh khususnya City is never sleep. Jadi kota itu tidak pernah Kota yang nggak pernah tidur. ya. Kalau sebelum pandemi itu ya warung kopi dibuka 1 kali 24 jam. Tapi selama pandemi dan pelaksana penerapan PPKM memang kita sekarang batasi sampai dengan jam 10 malam saja. Ini juga dalam rangka untuk mencegah Kebaikan. terjadinya COVID. Dan Iya. untuk penanya yang terbaik nanti kita juga akan menyediakan hadiah berupa handbag dan tool Charming Banda Aceh sebanyak 2. Wah. unit. Wah. Berarti akan Berarti ada ada 4 empat pemenang nih ya, ya. Mas? Iya. Iya. Oh, banyak sekali. Wah. Baik. Oke, kalau begitu teman-teman yang sudah bergabung, ayo yang belum bertanya dong, karena penanya terbaik akan dapat hadiah. Dan ada 4 hadiah ya. 2 dari Pak Budi, selaku GM dari Hermes Palace Hotel, dan juga ada dari Pak Iskandar, selaku Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh. Mungkin Kak Dia menemukan pertanyaan? Ini Mas Edi di kolom question. Ya. Boleh dipilih ya. Ini ada Azwar Aware. Boleh dibacakan, Kak? Sebentar. Apa keunggulan pariwisata di Banda Aceh? Boleh dijawab nih sama Pak Iskandar. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya. Ya, Iya. benar sekali. Ini Banda Aceh ini kan kadang-kadang pariwisatanya kan sangat spesifik yang mungkin agak berbeda dengan pariwisata di tempat lain ya. Di sini juga kita menerapkan halal food ya. Kemudian pariwisata kita lebih ke pariwisata syariah dan religi. Mungkin agak sulit didapat di tempat lain. Ini sesuatu yang menarik bagi orang lain ya, terutama dari wisatawan dari mancanegara, terutama dari Malaysia. Karena Banda Aceh ini sebagai daerah pelaksanaan syariah Islam, tentu ada yang menarik yang berbeda dengan wisata yang secara universal yang lain ya. Ini ada yang menarik di tempat-tempat kita ini. Yang sangat menarik misalnya ada hari-hari tertentu ya kita melaksanakan zikir ya. Zikir itu bukan dilaksanakan di masjid, tetapi juga di pendopo wali kota juga mengadakan zikir pada saat sebelum terjadinya pandemi. Ini sesuatu yang sangat menarik yang mungkin jarang ada di tempat-tempat lain, di mana orang juga bisa bersama-sama setiap malam Jumat berzikir, apakah itu di masjid raya atau di lapangan-lapangan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah biasanya. Itu sesuatu yang sangat menarik yang ada di kota Banda Aceh. Selain budaya-budayanya juga sangat kental dengan budaya-budaya Islam di Banda Aceh. Itu dari Pak Awer ya?
Iya, kenal Pak. Tahu ya. Baik, berarti kalau disimpulkan ya seluruh lini pariwisata itu ada di Banda Aceh. Alamnya, kulinernya, kopi, budaya, sejarah, dan juga tradisinya yang tidak kalah menarik. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Aris Apriyadis 1304. Pak, apakah sudah ada travel pattern yang berlaku selama pandemi di Banda Aceh? Nah, ini boleh dijawab oleh Pak Budi dulu, nanti dijawab juga oleh Pak Iskandar. Silakan Pak Budi. Ya, seperti saya katakan di awal ya, kita sudah pernah mengadakan Aceh Travel Mart, ya, yang sudah dihadiri oleh 28 provinsi ya, yang sudah pernah hadir di sini. Jadi kita membuat antara buyer dengan seller bertemu di sini, dan juga selain itu saya berpartner dengan beberapa travel untuk bisa mendatangkan tamu-tamu ke sini ya. Selain memang kalau pada saat ini kita memang kesulitan untuk mendatangkan tamu-tamu dari luar. Nah, nanti kita berharap kita untuk internal saja dulu, saya membuat paket tur untuk di Kota Banda Aceh, tetapi setelah nanti PPKM, kita akan membuat tur bekerja sama dengan travel agent, tapi kita akan kirim tamu-tamu kita untuk menginap di Aceh Tengah dan di Sabang. Karena mereka memang dua destinasi yang berbeda, satu mereka orientasinya ke pantai, yang satu adalah ke pegunungan, yang satu dingin dan yang satu lagi di tempat yang panas. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya silakan Pak Iskandar. Apakah ada sudah travel pattern yang berlaku, Pak? Iya, karena apa namanya, sebenarnya sama seperti Pak Budi katakan ya, untuk sementara waktu karena keadaan kita masih ya COVID ya, ini memang tidak begitu banyak ya yang datang ya ke Kota Banda Aceh ya. Tadi sudah dikatakan ada apa namanya, dikatakan oleh Pak Budi tadi ya, apa travel Sumatera kalau tidak salah saya yang sudah dilaksanakan. Tapi ke depan ini ya tentu kita harapkan travel pattern ini bisa kita terapkan di Banda Aceh, terutama kita juga di sini ada kerjasama 3 daerah ya untuk pariwisata. Kalau kita kerjasama regional namanya yaitu Basajan. Tadi Pak Budi sampaikan juga orang juga menginginkan apa namanya berwisata ke daerah-daerah pegunungan, sedangkan yang ada di tempat kita kan daerah-daerah yang sifatnya bahari saja. Tapi kita juga di sini sedang membangun kerjasama di bidang pariwisata dengan 3 daerah yaitu Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar, sehingga ada yang namanya Basajan, ya, Basajan, Banda Aceh, Sabang, Basajan. Aceh Besar. Jadi Banda Aceh, Sabang, Janto itu ibu kota Aceh Besar. Jadi kita ingin sama-sama mengelola ya pariwisata ini sehingga masing-masing daerah kan punya potensi masing-masing. Kalau di Aceh Besar mungkin mereka punya potensi gunung ada juga, sama seperti Pak Budi sampaikan, mereka juga pantai yang indah. Kemudian di Sabang itu juga orang bisa surfing ya, bisa snorkeling dan lain sebagainya. Kemudian sea gardennya juga cukup indah. Kemudian di Banda Aceh ya kita juga dengan amenitas yang cukup banyak ya. Kemudian tempat-tempat heritage yang cukup bagus ya. Ini yang ingin kita gabungkan ya. Kita harapkan nanti ke depan ya tentu akan banyak travel-travel yang akan datang ke sini. Sehingga ini bisa kita kolaborasi Pak ya. Memang saat ini memang agak sulit ya. Sedikit sekali memang ya yang datang ya. Hingga kita lihat ya kawan-kawan yang bergerak di bidang apa namanya pramu wisata juga banyak beralih hijrah sekarang. Ya kalau dulunya biasanya mereka guide, sekarang karena kunjungan yang rendah ya, sekarang mereka hijrah ke UMKM. Yang penting hidup ini terus berlangsung. Kita doakan semua segera membaik Pak, sehingga pariwisata di Banda Aceh juga segera senyum kembali, bergairah kembali. Baik Kak Dia, tidak terasa loh Kak Dia, ini sudah pukul 14.30. Itu artinya kita sudah 1,5 jam berbincang-bincang. Saking serunya sampai tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Wah,
itu hadiahnya? Wah, kira-kira siapa tuh yang dapetin? Oh iya, yang dapetin Menarik ini banget. saya bacakan dulu ya akun-akunnya. Nanti Pak Budi pilih siapa, Pak Iskandar pilih yang mana. Yang pertama dari Aris Apriyadi 1304 tadi yang bertanya tentang sanksi untuk yang tidak memasang logo Charming Banda Aceh. Dia juga bertanya tentang travel pattern. Kemudian yang kedua ada sauta.id yang bertanya tentang hiasan di belakang bapak-bapak berdua ini yang begitu menarik. Kemudian yang ketiga tadi ada sebetulnya tidak bertanya tapi menulis komentar bahwa di Aceh itu ada lagu yang dibuat oleh seniman Aceh Charming Banda Aceh, yaitu Boy Tris ya. Kemudian yang keempat dari Azwar Awer yang bertanya tentang keunggulan Banda Aceh. Mungkin ada yang terlewat Kak Dia, ada tidak yang lainnya? Sepertinya tadi itu aja sih. Iya, 4 ya. Berarti keempat-empatnya ada berhak atas hadiah hari ini, dapat semua ya. Tinggal Bagi pilih dua. saja, kira-kira bagi 2. Kira-kira Pak Arifin yang mana nih kira-kira Pak Arifin? Iskandar. Kalau Pak saya yang Iskandar. memilih ya Pak Pak Arif Iskandar, tadi ya. maaf Pak Iskandar. Iya. Aduh, maaf ya Pak Iskandar. Saya memilih Pak Arif ya. Tadi yang pertanyaannya apakah logo Charming itu ditempatkan di semua lokasi Oke. pariwisata di Kota Banda Aceh. Nah ini saya Iya. ambil. Kemudian yang satu lagi Pak Awer ya. Oh Pak iya. Awer ya. Pak Awer, oh iya, Destinasi Pak Awer. unggulan daripada pariwisata Kota Banda Aceh. Nah ini saya ambil 2 ya. Pak Udi mungkin nanti ambil 2 juga. Iya. Berarti nanti akunnya akan kita coba DM ya. Yang Iya. pertama Aris Apriyadi 1304, kemudian Azwar Awer itu dipilih oleh Pak Iskandar. Otomatis Pak Budi ke bagian 2 lainnya yaitu sauta.id dan Boy Tris. Baik, selamat untuk para pemenang giveaway. Yeay. Baik Kak Dia, sebetulnya masih pengen ngobrol panjang Kak Dia ya. Tapi kok Iya. sudah habis waktunya. Nggak terasa Terakhirlah cepet banget. dari Pak Iskandar atau Pak Budi, apakah ada pantun? Oh ya, saya akan bawa satu pantun ya. Ya. Banda Aceh di Kutaraja. Cakep. Kotanya indah dan mempesona. Mantap. Ayo kita semua berpariwisata. Asik. Asik. Charming Banda Aceh jadi pilihan kita. Iya. Keren. Pak Budi kira-kira ada pantun juga nggak nih Pak? Ya, boleh. Wah keren. Silakan Pak. Beli songket ke pasar Aceh. Cakep. Songket yang mahal di toko Edward. Mantap. Mantap. Ayo dukung Charming Banda Aceh Asik. Iya, asik. agar menang API Awards. Iya. Iya, amin. Jangan lupa didukung ya Nah, untuk sekarang teman-teman. benar. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, dan juga bisa lewat SMS ya. Kak Dia, pantun Kak Dia? Aku juga nih ada pantun nih. Membuat nastar dengan sukacita. Cakep. Gurih dan lembut, Cakep. berhias cengkeh. Mantap. Mantap. Kota yang ramah untuk berpariwisata. Oke. Iya. Mempesona bagai Banda Aceh. Iya. Ya. Baik. Nah, giliran saya nih yang terakhir. Iya. Ibu Asih jalan ke Sandung. Cakep. Cakep. Untuk hibur, ku kasih kue bolu. Mantap. Mantap. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Asik. Semoga semua sehat selalu. Iya. Yeay. Keren-keren banget. Terima kasih ke Pak Iskandar, terima kasih juga kepada Pak Budi yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Semoga sehat selalu Pak ya, dan kembali kita berharap semoga Iya. pariwisata Banda Aceh kembali bergairah. Amin. Amin.
Amin, amin. Baik, Kak Dia, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak kepada Pak Iskandar sama Pak Budi atas waktu luangnya untuk menjelaskan tentang Charming Banda Aceh. Semoga bisa menang di branding pariwisata di API Awards 2021. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali Pak Iskandar dan Pak Budi. Semoga kita bertemu ya di Banda Aceh nanti dengan Kak Mardia juga. Iya, Amin. terima kasih Pak Mas Edi, Ibu Mardia, Terima kasih. Mohon Selamat maaf ya, sore. tadi salah satu. Iya, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semua.